Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back di channel Serba Serbi. Nah, di sini saya melakukan analisa. Kebetulan ini ada blender milik tetangga yang disuruh untuk diperbaiki dengan gejala kerusakan tidak bisa berputar. Nah, analisa pertama kita melakukan pemeriksaan pada kabel sumber, kabel stop kontak. Setelah dinyatakan kabel stop kontak atau kabel sumbernya normal dengan menggunakan ampermeter, langkah selanjutnya kita cek untuk bagian tombol on off. Kita cek tombol on off dengan menggunakan ampermeter pada skala ohm. Setelah dipastikan kabel sumber dan saklar berfungsi normal, selanjutnya kita pemeriksaan pada kabel sumber pada motor blender ini. Kabel motor blender ini warnanya hitam-hitam. Kabel sumbernya kita pastikan apakah terkoneksi atau terhubung. Kita ukur pada skala ohm untuk kabel sumber pada motor. Setelah melakukan pemeriksaan pada kabel sumber normal, saklar normal, selanjutnya pemeriksaan pada kabel sumber ke motor blender. Nah, di sini ada gejala tidak terkoneksi atau tidak terhubung pada kabel sumber motor. Dan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan secara langsung pada bagian pin cool brush yang berwarna hitam, cool brush arang yang berwarna hitam yang menghubungkan lilitan ke rotor yang berwarna hitam. Kita pastikan terkoneksi. Dan di sini kita menemukan ada cool brush yang tidak terhubung ke rotor bagian dalam. Dan untuk memastikan sekalian, kita periksa fuse pada bagian yang terlilit. Pada bagian lilitan ada fuse yang berwarna putih atau hitam. Fuse atau sikring kita pastikan normal atau putus. Setelah melakukan pemeriksaan pada bagian fuse pada bagian lilitan, fuse sikring, dan di sini fuse sikring masih terhubung ke bagian lilitan dan kabel sumber dan dinyatakan sikring atau fuse normal. Dan di sini ada kerusakan pada bagian cool brush yang kadang-kadang terhubung ke rotor. Nah, ini bagian cool brush. Kita cek atau periksa apakah penekanannya bagus atau koneksinya bagus. Kita lakukan pengerikan. Kita bersihkan terlebih dahulu karena di sini cool brush ini bermasalah, tidak terhubung ke bagian rotor, seperti kurang menekan. Sehingga tidak mengakibatkan arus tegang listrik tidak masuk ke bagian kumparan rotor dan stator. Kita pastikan terlebih dahulu cool brush ini dalam keadaan baik. Dan permasalahan ini kita analisa satu persatu, mulai dari kabel stop kontak, saklar, sikring atau fuse pada lilitan. Jika semua dinyatakan normal, maka pemeriksaan dilanjutkan ke bagian
dinamo penggerak atau rotor dan stator. Dan di sini menemukan permasalahan cool brush yang tidak terhubung, seperti kurang menekan pada ke bagian rotor. Kita pastikan, kita analisa, dan di sini menemukan permasalahan pada bagian cool brush. Dan penyebab cool brush ini kadang terhubung, kadang tidak ke bagian rotor. Nantinya kita pastikan baik tidaknya lilitan atau kumparan pada bagian stator dan rotornya. Bagian stator itu bagian yang berputar di dalam motor, dan bagian stator bagian lilitan yang diam. Di sini setelah dikrik-krik, terhubung, dan selanjutnya kita langsung colokkan ke kabel sumber untuk dilakukan pengetesan. Kita lakukan pengetesan ulang. Sekarang sudah terhubung. Nah, di sini kita menemukan pertama awalnya terhubung, dan tetapi ada percikan bunga api yang cukup besar pada bagian rotor. Ada percikan bunga api yang besar, dan cool brush kembali tidak terhubung. Ini dimungkinkan ada bagian rotor yang mengalami kerusakan, entah terbakar atau korslet. Dan di sini saya akan melakukan pengetesan langsung tanpa saklar. Kita lakukan dengan mencolokkan kabel sumber langsung, dan kita lihat analisa reaksi. Wah, di sini terlihat pengapian cukup besar yang menandakan ada masalah pada bagian kumparan rotor yang di dalam bermasalah. Dan untuk bagian kumparan stator kita pastikan normal. Dan untuk langkah selanjutnya, untuk tambah penasaran, seperti yang terlihat sampai menghitam, untuk langkah awal saya akan bersihkan antara sela-sela pada bagian rotor ini. Kita bersihkan, biasanya ada bagian korslet dari arangnya korslet, yang mengakibatkan korslet dari arang-arang cool brush yang masuk ke sela-sela bagian rotor. Dan di sini saya akan membersihkan dengan menggunakan sebuah cutter untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di bagian rotor ini. Kita bersihkan, kita buang, dan di sini dimaksudkan agar bagian yang korsletingnya hilang. Kita bersihkan sela-selanya sampai bersih. Kita buang kotoran-kotorannya. Nah, di sini sudah terlihat agak bersih, dan selanjutnya kita lakukan pengetesan ulang, dan ternyata masih mengeluarkan. Karena di sini masih tetap, saya akan melakukan penggantian motor yang baru.